Halo Mitra Belajar, jumpa lagi di YouTube channel Yofi dan Mawan Pak Guru. We are going to study English and watch something interesting. But before, I need your help. Please support my channel by subscribe, like, and comment. Once again, thank you so much. Stay happy and stay healthy. See you guys. Anak muda, hidup anak muda, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sangat futuristik, melampaui zamannya, menciptakan makna dan juga sangat provokatif. Karena selama 17 tahun Sumpah Pemuda itu menghidupi gerakan-gerakan yang selanjutnya yang membuat Indonesia itu merdeka. Jadi ini makna yang pertama, bahwa konten Sumpah Pemuda adalah konten persatuan, dan inilah yang mesti dijaga oleh anak-anak muda kita. Makna yang kedua, dan ini juga sangat menarik, bahwa Sumpah Pemuda, peristiwa Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda yang pertama dan Kongres Pemuda yang kedua, itu dengan jelas membuktikan bahwa anak muda itu selalu punya komitmen, dan anak muda adalah pembaharu, anak muda adalah transformer. Dan ini catatan yang penting dalam satu kesejarahan berbangsa dan bernegara. Dan untuk itu sekali lagi kita aplaus dulu untuk anak muda. Hidup anak muda, aplaus dulu. Dan Anda semua adalah pembaharu, terutama dalam Kaltim Berdaulat. Itu Pak ya, Kaltim Berdaulat. Dan anak-anak muda harus ikut berperan dalam hal itu. Yang menarik yang kedua, bahwa sebenarnya anak muda ini juga yang pertama kali menginisiasi wadah organisasi anak muda yang menjadi wadah tunggal dari gerakan-gerakan politik kebangsaan untuk merebut kemerdekaan. Dan maka waktu itulah kemudian lahir satu perhimpunan yang disebut Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dan di sini sebenarnya arti pentingnya, kalau gerakan-gerakan kita sekarang itu seolah-olah hanya mahasiswa, padahal di zaman dulu selain mahasiswa juga para pelajar itu menjadi satu momentum gerakan-gerakan untuk sebuah perlawanan. Jadi sebenarnya itu poin pentingnya, bahwa anak muda itu ada. Dan pada peristiwa Kongres Pemuda yang kedua hadir 71 orang. Yang 71 orang itu diikut dari 9 organisasi anak muda yang kala itu disebut JOM. Ada JOM Java, JOM Sumatera, JOM Islamen-Pon, JOM Batak-Pon, JOM Celebes, Pemuda Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Dan itu memberikan gambaran bahwa anak-anak muda yang plural, yang begitu beragam, berangkat dari etnisitas dan kebudayaan, itu bersatu. Dan juga hadir perwakilan-perwakilan dari Tionghoa. Bahkan dalam Kongres Pemuda yang pertama, rumahnya salah seorang orang Tionghoa yang ikut menjadi anggota kongres itu dipakai untuk tempat kongres yang pertama. Dan ini menegaskan bahwa anak muda adalah inisiator, dan anak muda juga adalah transformator.
Ini catatan kedua mengenai makna Sumpah Pemuda. Yang ketiga, esensi dari Sumpah Pemuda itu adalah bahwa dalam peristiwa Kongres pertama di tahun 2006 dan Kongres kedua di tahun 2008, terlihat sekali ada kolaborasi dengan satu kesadaran dari anak-anak muda kita yang berbasis budaya masing-masing. Mereka begitu beragam, tapi beberapa tokoh di antaranya yang kemudian kita kenal sampai sekarang. Ada Sunaryo Sastrowardoyo. Beliau ini adalah diminta untuk menyampaikan pokok pikiran pada kongres yang kedua itu dalam satu makalah yang bertajuk Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia. Jadi pada waktu itu di tahun 28 sudah digagas ide mengenai pergerakan pemuda. Kemudian Pak Leimina, dia ketua dari Jok Ambon. Kemudian ada Sugondo Joyo Puspito. Maaf Mas Rudi, waktu 9 menit lagi. Oh iya, ya baik. Itu kan. Lalu saya mau baik. Oke. Baik, saya mau katakan begini, bahwa ketika kita bicara mengenai kemajemukan Indonesia, itu adalah keniscayaan. Maka sebenarnya tokoh-tokoh yang multikultural itulah yang menyebutkan bahwa meskipun mereka berbeda, mereka menjadi bagian yang bisa berkolaborasi. Dan itulah kekayaan Indonesia. Maka ada pepatah bijak yang menyebutkan, pasti adik-adik tahu semuanya. Di mana bumi dipijak, apa lanjutannya? Ini. Dan dalam konteks sekarang, di mana bumi dipijak, di situ kopi diteguk. Karena kopi itu sudah menjadi bahasa pergaulan sekarang, bahasa persaudaraan. Nanti akan saya bacakan satu puisi yang ditulis oleh W.S. Rindra yang menyebutkan bahwa kondisi itu masih terjadi saat ini. Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah berapa pantunnya? Pohon kelapa daunnya lebat, parang ditunggu ambil buahnya. Sudah 3 pantun kubuat, sekarang menunggu mana hadiahnya. Burung pipit lainlah punai, burung punai di atas kumpai. Bila baduit bini beranai, kadada duit bini bemamai. Jilbab biru, jilbab dibeli di pasar minggu. Kalau hendak jadi menantu, mari kita ke penghulu. Ini promosi, saya punya anak laki-laki 3. Sekarang jadi nenek moyang kita. 28 Oktober tahun 1928 mereka berkumpul di Jakarta dari hampir seluruh tanah air. Yang menjadi catatan, waktu itu belum ada HP, ya kan? Alat komunikasi terbatas, alat transportasi terbatas, tapi cita-cita mereka luar biasa. Mereka berkumpul bercita-cita ingin mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian perkumpulan mereka itu tercatat dan dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Akhirnya 17 tahun setelah itu berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi cita-cita mereka itu luar biasa. Oleh karena itu pemuda-pemuda kita waktu itu yang sekarang pasti sudah meninggal semua adalah pemuda-pemuda yang luar biasa. Luar biasa karena punya cita-cita yang luar biasa, ingin membangun peradaban Indonesia. Tepuk tangan buat pemuda kita. Tepuk tangan ini sekaligus doa buat mereka. Dan akhirnya 17 Agustus tahun 1945 kita berdiri di negara yang sangat luar biasa. Adik-adik sekalian harus menyadari kita sedang berada di negara yang sangat luar biasa. Kenapa? Luasnya luar biasa. Seluruh 23 negara Eropa Barat itu dikumpulkan lebih luas negara Indonesia.
dan bertahan lama. Ini sudah 77 tahun, tahun depan nanti kita 78 tahun. Adik-adik lihat di sejarah, Uni Soviet 69 tahun bubar menjadi 15 negara. Dulu India dan Pakistan itu satu negara, berpisah menjadi India dan Pakistan. Kan kerja yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, siapapun kita, budayawan, seniman, guru, murid, modal pertama untuk sukses adalah ketulusan dan keikhlasan. Ada yang pernah nonton film Laskar Pelangi? Sudah, oh, hebat ini, bangga saya. Ibu-ibu guru, kalau ada sekolah yang belum nonton film itu, tontonkan dulu. Bagaimana 10 murid di SD, ya kan, berjuang untuk menjadi orang ilustrasi. Di dalam film itu ada kepala sekolah kan yang meninggal. Pak, siapa namanya? Ayo, ada yang bisa jawab? Oh, kalau telat sudah kata. Siapa namanya? Masih ingat? Nah, sudah telat. Pak Harfan, ya kan? Pak Harfan itu meninggal di kelas. Apa pesan penting dari Pak Harfan? Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Ini pesan yang luar biasa tentang ketulusan dan keikhlasan. Dari guru dan kepala sekolah yang tulus dan ikhlas itu lahirlah murid yang luar biasa. 10 muridnya lomba cerdas cermat juara, lomba pawai juara, lomba pidato juara, ya kan? Muridnya cuma 10. Dan dari 10 murid itu lahirlah murid yang luar biasa yang bernama, yang menulis Andrea Hirata. Dapat. Ayo yang bisa jawab lagi dapat. Kalau habis nanti minta sama Pak Rudi. Andrea Hirata menulis banyak novel. Salah satu novel yang legendaris adalah Laskar Pelangi. Dan novel itu kemudian menjadi apa namanya ini? Novel yang bestseller. Dan tahun 2008 dan novel itu telah diterjemahkan lebih dari 25 bahasa asing. Kalau ada nanti berkesempatan ke Pulau Bangka, di sana ada rumah baca Andrea Hirata. Sudah diterjemahkan lebih dari 20 bahasa dan tahun 2008 diangkat menjadi film layar lebar dan tercatat dari 2008 sampai 2016 sebagai film dengan jumlah penonton terbanyak, hampir 5 juta yang menonton. Di 2016 baru dikalahkan oleh film-film yang lain. Salah satu film yang mengalahkannya itu Ayat-Ayat Cinta. Karena mak-mak nonton film itu semua. Suka nonton filmnya tapi tidak mau jadi objeknya. Paham ya? Membangun kerjasama. Jadi ada mulai sekarang belajar berteman sebanyak-banyaknya. Karena dengan teman yang banyak itu suatu saat nanti mungkin ada yang teman seperti saya. Teman saya, ada jadi Danrek, Pak Dendi. Terus 1 tahun di bawah saya. Ada yang nanti jadi. Karena pertemanan itu kalau kita sudah berteman, hubungan komunikasi menjadi nyaman, ya kan? Makanya terkait dengan kerjasama itu tidak pernah ada orang yang sukses tanpa keterlibatan orang lain yang membuatnya sukses. Oleh karena itu pastikan adik sekalian mulai sekarang belajar membangun kerjasama dengan orang lain. Maksud ibu-ibu guru, bapak ibu guru, tidak akan sukses tanpa kerjasama. Hari ini kita melaksanakan acara ini karena ada kerjasama. Alhamdulillah provinsi dengan seniman dengan siapa. Kerjasama itu yang membuat kita sukses. Oleh karena itu sekalian bangun kerjasama. Dan orang yang bisa bekerja sama itu biasanya punya kemampuan di hulunya itu kemampuan berkomunikasi. Hulu daripada kerjasama itu adalah komunikasi. Oleh karena itu mantan Presiden Amerika Gerald Ford mengatakan, kalau saya harus kuliah lagi, ngapain dia kuliah? Presiden Amerika kan? Jadi kalau saya harus kuliah lagi, saya hanya akan belajar 2 hal. Pertama belajar menulis, yang kedua belajar berbicara di depan umum. Dia mengatakan ternyata dalam perjalanan panjang hidup saya yang membuat saya sukses itu adalah komunikasi. Oleh karena itu adik sekalian, belajar komunikasi yang baik, salah satunya misalkan kalau memposting TikTok apa segala macam itu yang positif. Jangan asal tampil saja. Memposting IG ya kan, di Facebook itu yang positif. Belajar menulis dengan kata-kata yang positif supaya kelihatan tentang karena dari bahasa yang ada di tulis itu kita akan bisa mengukur kualitas dan kemampuan. Saya punya anak, mohon maaf ya, anak saya cantik karena kita mencintai. Betul? Dan kita punya tanggung jawab
Demikian. Baik, terima kasih. Tahu diri, pemimpin mau peduli, aparat dan rakyat disiplinkan diri. Nyamanlah kita di sini.